Kalau ada mengatakan kita jangan campur tangan sama politik, aku rasa itu abstrak gitu loh. Sejak kemerdekaan sampai hari ini, kebudayaan tidak pernah dijadikan sebagai satu kerja yang fokus. Kenapa kebudayaan itu menjadi satu urgensi? Kenapa kementerian itu harus ada? Karena ini nih. Nah, jadi memang presiden harus kita cekokin Kementerian Kebudayaan menjadi sangat penting untuk bisa Pemirsa setia Gema Pos, salam jumpa. Hari ini lumayan spesial karena kita akan ngobrol dengan seniman. Ini terkait dengan, meskipun ngomong sama seniman tapi agak politis ya. Ini soal menagih janjinya Pak Prabowo terkait dengan Kementerian Kebudayaan. Bersama saya sudah ada Minaria Christine Simarmata. ya, Dari Aliansi Budaya Rakyat. betul. Betul. Apa kabar Mbak Christine? Baik. Bu Christine Minar lah ya. Minar aja. Minar aja. Seperti biasa. Seperti biasa. Kita sering ngobrol sebenarnya ini sama Mbak Minar. Cuman memang kayaknya karena aktivis perempuan jadi di mana-mana ternyata beliau ini adalah budayawan juga. Aktif juga. Ya, memulai lah, baru memulai. Tapi belum berani juga mengklaim diri sebagai budayawan gitu kan. Tapi memang sedang konsen di isu kebudayaan. Oke, tapi terlibat aktif untuk aktivitas seni, misal apa pertunjukan atau apa gitu juga. Sempat terlibat di dalam komunitas teater. Nah, jadi ikut beberapa kali prosesnya, tapi memang sepertinya tidak bisa intens di situ. Jadi kalau dilihat dari saya harus mengambil peran di mana di dalam isu kebudayaan ini nih, kayaknya memang saya lebih ke politiknya. Jadi mendorong orang punya political will gitu loh untuk bicara soal kebudayaan gitu kan. Kita sebagai peran aktivisnya gitu kan. Lebih ke situ sebenarnya. Tapi ya biasa, berada dalam lingkaran teman-teman seniman dan budayawan. Tapi ya di Taman Ismail Marzuki. Kalau aktivis memang dekat ya dengan teman-teman seniman, budayawan begitu emang. Ya pasti, karena kita sebagai seorang aktivis yang bicara soal politik ya, politik kan materinya adalah kehidupan sosial gitu kan. Jadi kita bicara berangkat dari apa yang terjadi di kehidupan sosial di dalam politik, sedangkan kebudayaan menegaskan itu gitu loh. Iya, betul. Menegaskan bagaimana kehidupan sosial masyarakat kita ini gitu kan. Tugasnya orang seniman dan kebudayaan itu ya. Dan ini sekarang bersama teman-teman ABRA, Aliansi Budaya Rakyat. Itu semuanya aktif budayawan di situ. Seniman ya, teman-teman seniman, ada yang teman-teman ya hampir semua seniman. Saya aktivis, ada juga dari komunitas literasi, mahasiswa. Ya, belum lama lah kita bentuk. Dan ternyata pemirsa ini teman-teman ABRA hari ini sedang konsen, ya sedang mungkin banyak diskusi, banyak aktivitas untuk mendorong yang namanya Kementerian Kebudayaan. Betul sekali. Dan itu menagih janjinya Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini bisa ceritakan Minar soal kenapa kemudian teman-teman ini aktivis bersatu ngumpul di ABRA ngomonginnya soal mendorong Kementerian Kebudayaan. Iya, sebenarnya ketika kita bicara soal kebudayaan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru gitu kan. Ini adalah perjuangan yang sudah lama sekali, terutama sudah panjang dan banyak juga lahir pendiskusian di kalangan seniman dan budayawan tentang bahwa kita itu butuh satu Kementerian Kebudayaan, ada urgensi gitu kan, mengingat Indonesia sebagai bangsa yang besar yang lahir dari identitas peradaban yang besar gitu kan, maka kebudayaan sebenarnya harus diletakkan pada posisi yang strategis, yang harusnya prinsip ya, induk dari segalanya, karena dia sebagai aspek kehidupan gitu kan.
Nah, tetapi forum-forum besar sekalipun, katakanlah sebagai kongres kebudayaan, gitu kan, sudah dilakukan beberapa kali. Tetapi kan ini tidak pernah membesar, tidak pernah membesar karena memang tidak semua juga bisa mengangkat isu kebudayaan ini sangat elitis gitu loh, sangat politis sekali gitu kan. Jadi ya sering sekali hanya terdiam pada diskusi-diskusi di circle seniman itu aja. Tapi gitu memang kan. banyak seniman yang apa namanya dengan isu ini itu mereka setuju bahwa kemudian kan kalau bisa dibilang ini kan politis nih kan, elit gitu. Padahal seniman itu harusnya kan bebas gitu kan, punya inspirasi yang nggak bisa dibatasi. Tapi kalau sudah masuk ke kementerian ya kan banyak aturan lah, banyak gininya. Emang teman-teman seniman sepakat dengan mendorong ini? Ya, ini kan udah bicara soal kebijakan ya, harusnya sepakat. Jadi kalau ada mengatakan kita jangan campur tangan sama politik, aku rasa itu abstrak gitu loh. Ketika kita berada di dalam circle, profesi kita adalah sebagai seniman gitu, dan kita butuh satu wadah dan kita harus berhadapan sama kebijakan itu, ya kita harus punya political will. Mau tidak mau, isu harus adanya Kementerian Kebudayaan ini sebagai urgensi yang harus ditangkap oleh negara, ini menjadi isu bersama, menjadi rekonsiliasi gitu loh di kalangan semua seniman, seniman, budayawan, siapapun gitu kan, yang memang melihat kebudayaan itu penting sekali diletakkan dalam posisi yang strategis di Indonesia gitu. Tapi seberapa sebenarnya ini teman-teman di ABRA ini kan udah banyak seniman, banyak diskusi juga. Teman-teman melihat seberapa penting sih adanya Kementerian Kebudayaan ini? Gitu. Ya, kalau ditanya seberapa penting, maka jawabannya sangat penting dan harus sebenarnya ini menjadi kerja budaya yang dilakukan oleh negara gitu kan. Kalau saya melihat, jika kita berangkatlah dari debat Pilpres kemarin ya, sebagai rekonstruksi dari debat kemarin. Jadi ketika Pak Anies bicara soal dia membacakan hasil Kongres Kebudayaan gitu kan, udah benar emang gitu, sebagai strategi politik, sebagai sebuah janji politik itu sudah benar gitu kan. Dan untungnya kan memang ditangkap sama Prabowo, oh iya nanti saya juga kalau diberikan mandat dari rakyat saya akan mendirikan satu Kementerian Kebudayaan. Untungnya ditangkap sama Prabowo kan. Nah, kita happy-nya itu di situ tuh. Sehingga kita melihat dari wacana itu saja, dari wacana atau dari keinginan Pak Prabowo, itu sebenarnya yang diinginkan oleh rakyat Indonesia hari ini gitu loh, terutama yang berada di dalam circle kebudayaan ini gitu kan. Karena sejak kemerdekaan sampai hari ini, kebudayaan tidak pernah dijadikan sebagai satu kerja yang fokus gitu kan. Negara selalu melihat kebudayaan itu sebagai beban, harusnya tidak. Kebudayaan itu adalah sebagai kekuatan, ya kan, aset. Aset ekonomi, aset politik, semua di situ. Maka tidak salah ketika Bung Karno udah meramalkan itu jauh-jauh hari gitu loh. Dulu kan Bung Karno itu udah bicara Trisakti gitu kan. Berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, berkepribadian secara kebudayaan. Artinya kebudayaan itu tidak mungkin tidak penting gitu loh. Nah, persoalannya negara ini tidak pernah mau melihat kebudayaan sebagai satu aset yang besar, sebagai satu kekuatan untuk peradaban kita yang sangat besar ini kan, sebagai kepribadian dan jati diri bangsa kita ini. Tapi kan meskipun nggak ada Kementerian Kebudayaan, kebudayaan kita kan jalan aja. Maksudnya ya seniman ya bebas juga berekspresi, tempat-tempat yang mungkin pertunjukan juga ada kan begitu. Maksudnya meskipun ini nggak di kementerian gitu, masih jalan itu loh kemarin. Oh iya, nggak ada Dikbud juga jalan karena masyarakat kita yang berada di dalam culture Indonesia, negara nggak perlu ajari dia berkebudayaan. Kita ini sudah corak masyarakat kita itu sudah sangat berbudaya. Sudah berbudaya dari lahir. Oh iya, tentu. Ya maksudnya kita punya
gotong royong itu juga bagian dari budaya masyarakat kita gitu kan. Jadi sebenarnya bahkan tidak ada ini pun jalan, tapi persoalannya apakah karena itu berjalan lantas ini tidak dijadikan sebagai sesuatu hal yang penting. Kan kebudayaan kan nggak hanya tentang merawat, melestarikan, atau sebagai pelaku kan nggak hanya itu gitu kan. Makanya tadi saya bilang ada aspek yang penting sekali gitu yang harus diletakkan dalam bahkan ketika kita membangun ekonomi dan politik kita hari ini gitu loh. Jadi kebudayaan itu tidak lagi diletakkan pada yang sifatnya hanya ya hari-hari besar pakai baju apa gitu kan ya, terus meletakkan kebudayaan sebagai ada situs di sana langsung kita rawat atau apa gitu ya. Barang-barang antik kita sebenarnya bukan pada itu gitu loh. Kebudayaan itu harus dilihat sebagai posisi yang strategis bahkan untuk dunia gitu loh, sebagai image society kita gitu kan, wajah dari masyarakat kita gitu. Kepribadian budaya bangsa Indonesia sebagai bagian kekuatan politik juga sangat dan menopang ekonomi juga ya. Oh ya tentu dong. Enggak, kalau dibilang kebudayaan itu kan sebenarnya saya kasih contoh soalnya tentang kebudayaan itu pernah disandingkan dengan pariwisata ya, tapi nggak jalan gitu kan, karena memang orientasi pariwisata ini adalah jualan, materinya adalah budaya, tapi dalam hal perawatannya mereka nggak masuk dalam sampai ranah itu gitu kan. Ya ekonomi kreatif contohnya, setiap daerah kan punya ciri khasnya masing-masing. Batak punya tenun, kan itu bisa dijadikan sebagai satu sumber ekonomi ya. Kita datang ke Danau Toba, kita udah disuguhkan barang budayanya ya kan, kain tenun contohnya. Terus melihat Danau Toba juga sebagai sebuah bentuk kebudayaan gitu kan. Ya banyak sih. Ya perfilman contohnya ya kan. Ya. Yang anak-anak sekarang suka nonton Korea gitu kan. Ya dalam film Korea itu kan kita bisa lihat pakaiannya, masakannya, bahasanya, perilakunya, itu kan produk kebudayaan. Oh iya semua. dong, tanpa disadari film Korea itu justru menghegemoni kehidupan anak-anak Indonesia hari ini yang senang makan makanan-makanan khas Korea contohnya. Itu kan sebagai kimchi gitu-gitu ya. Yes. Padahal aku suka juga itu. Iya sama. Maksudku yang bahayanya itu bisa menjadi gaya hidup gitu kan, tanpa disadari ya. Itu. Dan daripada budaya luar yang ini kan lebih baik budaya kita kan begitu. Iya. Menjaga warisan juga gitu. Jadi kebudayaan sekarang kan banyak juga mungkin generasi muda kali ya yang sudah luntur aware-nya, kepedulian terhadap itu hal-hal yang budaya warisan leluhur, warisan termasuk dengan adat istiadat segala macam itu. Bahasa kadang kalau pakai bahasa daerah itu agak wah kampungan sekali, wah daerah sekali gitu. Apalagi kalau kita lagi merantau ke kota gitu. Itu mungkin bisa menjadi salah satu produk yang menjadi perhatian ya kemudian ke depan. Sangat, karena kalau kita bilang luntur itu kita tidak bisa salahkan generasi hari ini, karena memang negara tidak pernah mendesain itu sebagai sebuah satu kebiasaan yang memang harus kita integrasikan di dalam diri kita gitu kan. Satu lembaga negara, katakanlah Badan Intelijen Negara, BIN gitu, sekelas BIN saja tidak punya departemen kebudayaan. Itu sekelas BIN gitu loh. Yang sebenarnya BIN itu kan ya tugasnya nggak hanya ngurusin soal radikalisme dan terorisme aja, tapi dia harusnya juga melihat hegemoni dari luar gitu loh. Infiltrasi budayanya. Saat kita disuguhi contohnya dengan kemarin rame-ramenya Gangnam Style dan segala macam yang kita nyanyikan berkali-kali seolah-olah itu sesuatu yang happy gitu kan, yang asik gitu kan. Terus K-pop dan lain sebagainya. Secara tidak langsung itu kan menghegemoni pelan-pelan gitu kan, menghegemoni pelan-pelan gaya dan kehidupan generasi kita hari ini gitu loh. Itu tidak dilihat di Badan Intelijen Negara bahwa itu sebuah ancaman juga gitu kan, ketika jadi kalau kata Bung Riki tadi bilang
kita udah nggak senang menggunakan bahasa daerah kita gitu kan. Iya gimana, kita tidak pernah juga dihegemoni dengan itu gitu loh. Itu kan harus dilihat gitu kan. Jadi pemirsa memang kalau kita mungkin awalnya perspektif ini ya, awalnya juga ngomongin Kementerian Kebudayaan itu ya cuma ngurusin mungkin seniman lukis, tari, atau yang lainnya yang berkaitan dengan seniman gitu lah. Ternyata lebih luas dari itu. Oh iya, sangat luas. Jadi ini materinya kan banyak sekali, dari Sabang sampai Merauke. Fisik, non fisik, bahasa dan perilaku, semuanya itu loh. Kita punya materi itu. Kita nggak harus pergi ke negara mana untuk kita pelajari kita tuh mau kebudayaan kayak apa. Kita tuh punya semuanya. Hampir di setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing gitu kan. Jadi kalau tidak ada rumahnya, tidak ada wadahnya, bagaimana mau menghilirisasikan kebudayaan ini? Kira-kira kayak gitu kan? Selama ini kan harus dong. Yang kalau sekarang kan di Kementerian Kebudayaan kan gitu. Jadi di Kemendikbudristek. Kemendikbudristek itu setara di pendidikan kayak itu. Padahal harusnya kalau menurut teman-teman ini harus dipisah khusus. Kebudayaan itu kalau tidak dinaikkan harus ditarik sendiri. Dia harusnya menjadi induk karena ya aspek kehidupan semuanya di situ. Ini luar biasa. Artinya kalaupun kita ngomongin kebudayaan ini, mungkin nanti kita harus ngobrol sama seniman juga ini. Iya, harus ngobrol sama seniman ini soal perspektif ini ya. Iya, betul. Maksudnya kan banyak seniman kita yang mungkin fokus dengan seninya, tapi kemudian pasti punya keinginan-keinginan kan, harapan-harapan tentang kondisinya ini harus kita nanti undang atau kita datanglah ke teman-teman seniman boleh. Untuk lihat perspektifnya. Tapi seberapa ini teman-teman ABRA untuk mendorong, apa yang dilakukan teman-teman ABRA nih untuk mendorong adanya Kementerian Kebudayaan? Iya, jadi kami sih dari ABRA berharap di pemerintahan Prabowo Gibran ini punya kepedulian ya terhadap kebudayaan, karena memang harus dilihat sebagai satu aspek yang sangat penting gitu kan. Yang ABRA lakukan adalah kami coba membuat beberapa kali diskusi. Kami berliterasi di tempat umum gitu kan. Kemarin sudah beberapa kali dengan RRI. Kami coba menaikkan isu ini gitu loh, bahwa isu ini harus dilihat sebagai sesuatu yang urgensi di pemerintahan Prabowo Gibran ini gitu kan. Dan beberapa kali kami coba mendorong diskusi, memang dihadiri oleh seniman dan budayawan. Kemarin ada Mbak Tri Utami, ada Oki Tirto, ada Rocky Gerung, dan jadi banyak sebenarnya para seniman dan budayawan kita, bahkan arkeolog, filsuf terlibat membicarakan ini, karena ini memang induk dari aspek kehidupan kita gitu kan. Nah, kami mau mendorong itu sebenarnya, dan targetnya memang ABRA ini harus bisa menaikkan isu ini seluas-luasnya di kalangan masyarakat gitu kan. Ya paling tidak sampai pelantikan Prabowo Gibran lah di Oktober gitu kan. Jadi setelah ini kami tetap konsisten melakukan diskusi-diskusi ini, karena metodologi seberapa urgensinya untuk didirikan satu Kementerian Kebudayaan ini harus kita bahas masing-masing gitu loh. Ini harus kita bahas bersama, maksudnya dari berbagai aspek teman-teman gitu kan. Ada aktivis, politisi, pemerintahan, ya semuanya akan kita libatkan gitu kan. Oke, ini mendorongnya sudah diskusi. Dengar-dengar ada nanti yang lebih besar lagi ya. Ada FGD. Iya, kita sembari mau mempersiapkan FGD. Dari memang kami menganggap tidak bisa hanya kita berdiskusi kan, karena kan sifat diskusi ini kan sangat umum ya, sangat umum. Jadi memang kita mau mempersiapkan untuk proses FGD. Kita lagi siap-siapkan, ya mudah-mudahan bulan depan kita udah bisa FGD. Jadi sifatnya dari umum kita tarik ke khusus, dan FGD itu nanti akan diisi para pakar-pakar
perumus-perumus ya kita harus punyalah satu naskah akademik yang mewakili dari semua profesi teman-teman gitu kan, karena mereka yang tahu problemnya di grassroots gitu kan. Kita coba merangkum itu semuanya. Ketika kita merangkum itu ya setidaknya kita punya bahan gitu loh ngomong sama Bapak Presiden gitu kan. Ini Pak, kenapa kebudayaan itu menjadi satu urgensi, kenapa kementerian itu harus ada, karena ini nih. Nah kita kasih tuh bundelannya yang semua isinya rujukan, pemikiran, semuanya di situ. Jadi ya semacam naskah akademik nomenklatur kenapa kita harus mendirikan satu kementerian kebudayaan itu. Jadi konkret ya? Oh iya, harus konkret. Dan sudah ada naskah akademiknya, terus kemudian dorongan juga langsung dari masyarakat, dari pelaku juga, seniman budayawan. Tapi ini kan kemarin yang waktu pembahasan terkait dengan Undang-Undang Kementerian Negara, itu kan sudah oke kan, maksudnya udah nggak ada perdebatan lagi, mempersilahkan presiden dalam rangka memilih pembantunya, menterinya untuk kebutuhan strategisnya, kan begitu. Boleh nambah yang tadinya 36 bisalah ditambah lagi kan begitu, 34 bisa ditambah lagi. Nah, pertanyaannya adalah ini siapa yang didorong sama Abra? Siapa yang kira-kira nanti menjadi menteri kebudayaan? Prinsipnya kan kita harus mendirikan rumahnya dulu gitu. Rumahnya kan? dulu ya harus ada dong rumahnya dulu, ada pondasinya gitu kan, nanti kita tinggal isi. Tapi yang jelas memang Abra kita belum punya sosok secara spesifik ya. Ada beberapa nama yang memang coba kita terawang lah, kira-kira kayak gitulah kan. Coba kita terawang. Siapa aja nih? Siapa aja? Ada beberapa nama kan? Siapa aja? Beberapa kali memang ada disebut Fadly-John gitu kan. Fadly-John? Iya, karena Pak Fadly-John ini kan juga seorang penyair ya, seorang seniman yang udah tidak perlu diragukan lagi bagaimana kepedulian dia terhadap kebudayaan gitu kan. Nah, termasuk era beliau di DPR RI kemarin sebagai wakil ketua itu kan mendorong adanya undang-undang kemajuan kebudayaan itu kan. Itu. Fadly-John satu. Ya, Fadly-John ya. Yang kedua? Ya, tersebut juga nama Hilmar Farid. Dirjen Kebudayaan. Yang sekarang gitu kan. Yang sudah selama 10 tahun menjabat sebagai dirjen gitu kan. Yang punya konsentrasi juga terhadap isu-isu kebudayaan. Tetapi ya siapapun nanti gitu kan, siapapun nanti yang akan ditangkap sebagai bursa, yang masuk dalam bursa menteri ini gitu kan. Karena memang saya kenapa mendorongnya tuh ke presiden, penambahan kementerian ini kan sebagai hak prerogatif presiden. Iya, betul. Jadi memang presiden harus kita cekokin perspektifnya bahwa penting kementerian ini gitu. Pentingnya tuh karena ini gitu nah, kan. butuh orangnya siapa nih? Ini nih orang ini. Gitu. Nanti itu kan. The next akan kita lihat lah sembari ini kan prosesnya masih ada nih beberapa bulan ketika Abra mempersiapkan kegiatan-kegiatan ini gitu kan. Nanti kan akan muncul siapa yang paling inilah kira-kira cocok pas paling gitu. cocok lah gitu kan. Tapi memang ada dua tokoh nih ya. Ini kayaknya kalau di kelompoknya dulu yang pendukung-pendukungnya Pak Prabowo, kalau praktisinya ada lagi nggak selain itu, maksudnya orang-orang seniman gitu? Ya, Deddy Miswar. Ya, Kang Deddy Miswar itu kupikir beberapa kali saya bertemu dengan beliau kan. Kami terlibat di dalam satu diskusi yang sangat panjang waktu itu, diskusi soal kebudayaan. Perspektif beliau luar biasa menurut saya sebagai seorang aktor legend ya, dan politisi sekarang di Partai Gelora kan. Ya, termasuk salah satu orang yang dalam perspektif politik ya, politisi ya, seniman juga yang mendorong ini gitu loh secara serius. Ya beberapa nama gue pikir layak untuk dipertimbangkan gitu kan, karena memang kita butuh orang-orang politisi ini yang memang
dia punya konsen di situ gitu. Dan paham tentang Paham kebudayaan. gitu. Yes, jadi ya kan Hilmar Farid paham, Fadli John paham gitu kan, Kang Deddy Miswar paham, terus siapa lagi. Jadi yang memang dia tidak hanya pelaku, tapi dia secara ideologis seberapa pentingkah kebudayaan ini diletakkan, itu dia tahu di situ loh teorinya tuh, dia harus paham di situ gitu. Jadi saya sih berharap nanti kalau ada kementerian ini Prabowo melihat itu gitu loh. Dia harus melihat itu, Bapak Presiden kita itu harus melihat bahwa tidak bisa asal menunjuk orang gitu kan. Ya, harus memang betul-betul yang paham, supaya, yang mengerti. Iya, supaya ketika kita ada kementeriannya, ya kebudayaan itu memang apa ya, konsepnya itu maju gitu loh, maju. Jadi jangan kaku gitu kan, harus dilihat sebagai sesuatu hal yang sangat penting. Iya. Sebagai kekuatan. Ya bahaya juga kalau semisal nanti Kementerian Kebudayaan tapi nggak ngerti. Iya, ini maksudnya nggak paham persoalannya, karena ini kan ilmu yang praktik juga kan, masyarakat juga banyak melibatkan pasti nanti seniman-seniman gitu kan. Iya. Ya harusnya teman-teman yang memang sudah terlibat di situ supaya mereka paham persoalan. Betul, kan, gitu. Siapapun nanti yang ditunjuk. Tapi prinsipnya adalah harus ada Kementerian Kebudayaannya dulu. Harus nggak, itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Harus memang didorong. Oke. Luar biasa ini pemirsa. Jadi yang penting ini ada kementeriannya dulu. Siapanya nanti lah. Ini juga prerogatifnya dari Pak Presiden. Cuman teman-teman juga pasti mendorong, nanti seniman-seniman pasti juga banyak nih siapa kira-kira maestro ya. Maestro yang punya pemikiran yang lebih maju ketimbang yang lainnya, ideologinya juga lebih maju, mungkin yang bisa mengurus lebih banyak, juga berkemungkinan bisa didorong juga dengan teman-teman. Jadi dan banyak sekali loh maestro kita. Banyak. Ini punya harusnya juga. Jadi selain ngurusin passionnya, juga ngurusin aturannya nih sekarang. Dituntut begitu nanti kalau sudah jadi kementerian kan, harus ngurusin orang banyak, kebijakan ya. Luar biasa. Ini terima kasih ya Minar sudah ngobrol sama kita. Ini jadi kebuka juga kita. Nanti harus ngobrol sama seniman-seniman nih. Kita pengen tahu juga, pengen ngelihat perspektif mereka terkait dengan janjinya Prabowo untuk Dirjen Kebudayaan waktu debat Pilpres terakhir kalau nggak salah. Betul, terakhir. Itu. Oke, terakhir Minar, ini untuk mungkin budayawan ataupun Pak Prabowo mungkin sebagai Presiden terpilih kita ke depan, mudah-mudahan apa yang didorong oleh teman-teman ABRA ini menjadi perhatian dan kemudian bisa diiyakan gitu. Silakan. Ya, harapannya sebenarnya lebih kepada negara harus fokus pada kerja kebudayaan yang memang kita tidak pernah fokus sejak pasca kemerdekaan sampai hari ini, membangun satu kebudayaan sebagai identitas peradaban yang kita sebut adalah sebagai Indonesia itu. Maka Kementerian Kebudayaan menjadi sangat penting untuk bisa diwujudkan di dalam pemerintahan Prabowo Gibran hari ini. Dengan begitu kita bisa menjadi satu bangsa yang tidak lepas dari jati diri Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Ini inget-inget Trisakti lagi aku akhirnya ini kabarnya. Terima kasih sekali lagi Minar atas sudah datang di Kompas berbagi diskusi kita, berbagi pemahaman. Ya, pemirsa setia Kompas, bikin diskusi kita nanti. Jangan lupa juga nantikan diskusi kita selanjutnya. Ini pasti banyak nanti kita kulik soal kebudayaan. Jangan lupa nantikan. Terus kemudian jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Terima kasih.